Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dijelaskan oleh beberapa ulama, siapakah sebenarnya sosok Ali Imran? Padahal ia bukanlah seorang nabi, tapi namanya menjadi surah ketiga dalam Al-Quran. Bukanlah seorang nabi, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nama surah ketiga di dalam kitab suci Al-Quran. Dialah Ali Imran atau keluarga Imran. Ali Imran ini adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang saja. Akan tetapi, ia memiliki kedudukan yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka dibanding keluarga lainnya. Hal itu menunjukkan betapa tingginya derajat mereka. Lantas, jika Imran bukan nabi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran? Siapakah sebenarnya Ali Imran atau keluarga Ali Imran? Keluarga Imran merupakan keluarga yang mulia dalam kurun sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka dibanding keluarga lainnya itu adalah karena tanda nyata keagungan yang besar dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya atau turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 33-34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Masah bin Al-Azhar bin Al-Yuda dan sampai bin Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imran. Sedangkan dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah keturunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari keturunan Bani Israel. Akan tetapi, antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah jarak waktunya lama. Istri Imran bernama Hannah binti Pakuda. Ada juga menyebutkan Kaudah bin Kubailah Hannah. Ia adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menajarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 35. Anak-anak pertama Imran bernama Asya. Dalam riwayatnya, Asya dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam. Ada juga yang berpendapat Asya adalah bibitnya Siti Maryam dan bukan saudara perempuannya. Anak kedua Imran ialah Sayyidah Maryam. Ia adalah wanita ahli ibadah dan suci yang merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Sayyidah Maryam adalah sosok wanita terbaik dan sempurna. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Asyah istri Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa dalam kisahnya, orang-orang Yahudi menuduh Sayyidah Maryam melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Sayyidah Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah mensucikan Sayyidah Maryam dari tuduhan keji tersebut. Tidak hanya satu ayat saja, bahkan
Di banyak ayat Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena telah menuduh Sayyidah Maryam berzina, sebagaimana firman-Nya, dan karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar atau zina. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 156. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Cucu pertama Imran ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merupakan Nabi utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dengan tiupan ruh darinya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel untuk mendakwahi mereka kepada tauhid, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah As-Saff ayat 6 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad atau Muhammad, dengan membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka. Berkata ini adalah sihir yang nyata." Cucu Imran yang kedua ialah Nabi Yahya. Beliau adalah seorang hamba dan utusan Allah. Beliau merupakan putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi kabar gembira untuk Nabi Zakaria setelah mencapai usianya yang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa.'" Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. "Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 38-39. Keistimewaan Nabi Yahya yaitu tak ada seorang pun sebelum beliau yang bernama Yahya, sebagaimana juga dalam firman-Nya, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Al-Quran Surat Maryam ayat 7. Nabi Yahya dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keistimewaan kepada akalnya, menganugerahkannya ilmu hikmah, dan menjadikannya gemar dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu dan senang mengkaji Taurat, serta mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut kehilangan orang-orang yang mencela, dan tidak takut pula dengan ancaman orang-orang yang zalim. Bahkan Rasulullah SAW memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria." Lalu kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran? Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak." Al-Quran Surah Maryam ayat 12. Rasulullah SAW
membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, menjadi panutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 39. Tidak pernah berbuat buruk sedikit pun dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Keluarga Imran merupakan salah satu dari sebaik-baiknya keluarga yang Allah jadikan mereka mulia karena kesolehannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah kali ini kita dapat menjadikannya pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman dan ketakwaan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya diceritakan, Nabi Lut ialah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh. Nabi Lut diutuskan sebagai rasul kepada suatu kaum yang mendiami sepanjang timur laut, dari Israel hingga Yordania. Ibu kota Sodom terletak di bagian utara Basin, Laut Mati. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya, kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Quran Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 82. Nabi Lut diutuskan oleh Allah kepada rakyat Sodom. Golongan masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah paras moralnya serta rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom tidak mempunyai pegangan agama atau etika kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran kian merajalela dengan pergaulan hidup mereka. Pencurian serta perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi kuasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan semena-mena. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseksual di kalangan lelakinya, serta lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu sangat merajalela di dalam masyarakat, sampai menjadi kebudayaan bagi kaum Sodom. Akhirnya kaum Nabi Lut merasa marah dan kesal hati mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak menyerah itu, dan meminta agar ia menghentikan program dakwahnya atau menghadapi pengusiran dirinya dari Sodom bersama keluarganya. Dari pihak Nabi Lut pun merasa sudah tidak ada harapan lagi. Masyarakat Sodom dapat terangkat dari lembah kesesatan dan kehancuran moral mereka. Menurut pikir Nabi Lut, untuk mencegah penyakit akhlak itu yang sudah parah dan menular kepada tetangga dekatnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka dari atas bumi sebagai pembalasan terhadap kekerasan kepala mereka, juga untuk menjadi pelajaran untuk umat-umat di sekelilingnya. Beliau memohon dan bermunajat kepada Allah agar kepada kaumnya, masyarakat Sodom diberi pengajaran berupa azab di dunia, sebelum azab yang menanti mereka di akhirat nanti. Permohonan Nabi Lut dan doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia. Mereka adalah malaikat yang bertemu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira atas kelahiran Nabi Ishak, dan memberitahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab yang pedih kepada kaum Lut penduduk kota Sodom. Dalam sebuah kesempatan, Nabi Ibrahim telah memohon agar penurunan azab atas kaum Sodom ditunda,
Jikalau mereka kembali sadar mendengarkan dan mengikuti ajakan Nabi Lut, serta bertaubat dari segala maksiat dan perbuatan yang mungkar. Juga dalam pertemuan itu, Nabi Ibrahim memohon agar anak saudaranya Nabi Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan Allah atas kaum Sodom. Permintaan itu pun oleh para malaikat diterima dan dijamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Para malaikat itu pun sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda dan berbadan kekar. Para malaikat itu pun sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berwajah tampan dan berbadan kekar. Di dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota, mereka bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan ayu yang sedang mengambil sebuah perigi. Lelaki muda atau malaikat itu bertanya kepada si gadis, kalau-kalau mereka diterima ke rumah sebagai tamu. Si gadis itu pun tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki muda itu, lalu pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya, yaitu Nabi Lut. Mendengar kabar berita anak perempuannya, Nabi Lut pun menjadi bingung. Jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu? Sedangkan menerima tamu yang berparas tampan itu akan mengundang resiko gangguan kepadanya dan kepada tamu dari kaumnya yang tergila-gila untuk melakukan hubungan seks lawan jenis dengan anak muda. Sedangkan jika hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis dan angkuh serta haus maksiat itu. Kemudian Nabi Lut pun memutuskan untuk menerima lelaki muda itu sebagai tamu di rumahnya. Lut hanya pasrah kepada Allah dan berlindung sekiranya terdapat segala rintangan yang akan datang. Lalu pergilah ia sendiri menjemput tamu yang sedang menanti di pinggir kota, dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumahnya. Ketika itu, kota Sodom sudah diliputi kegelapan, dan manusia sudah nyenyak tidur di rumahnya masing-masing. Nabi Lut pun telah berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan akan kedatangan anak-anak muda itu, agar jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Namun, kedegilan istri Nabi Lut yang juga sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sodom telah membocorkan berita kedatangan tamu Lut itu kepada mereka. Berita kedatangan tamu Nabi Lut pun tersebar karena istri Nabi Lut. Lalu datanglah dengan beramai-ramai lelaki-lelaki Sodom yang buta seksual ini ke rumah Nabi Lut. Mereka berniat untuk memuaskan nafsu seksual mereka setelah lama tidak mendapat anak muda. Berteriaklah mereka semua memanggil Nabi Lut untuk lepaskan anak-anak muda itu, agar diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsu. Dengan teriakan mereka, Nabi Lut enggan untuk membuka pintu bagi mereka, dan berseru agar mereka semua kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu yang datang dari jauh yang sepatutnya dimuliakan dan dihormati. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan perbuatan kebiasaan mereka yang keji itu. Perbuatan mereka yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam, di mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh itu, sebelum mereka diazab dan mendapatkan siksaan Allah yang sangat pedih. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan diperdulikan. Mereka bahkan mendesak akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa jika pintu tidak dibuka dengan sukarela. Merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang lelaki kaumnya itu, berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya,
Sesungguhnya, aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka, yang dapat aku minta pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah, aku tidak dapat mengalahkan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri. Mendengar keluhan Nabi Lut, lalu anak-anak muda itu memberitahu hal yang sebenarnya, bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa yang pedih atas rakyatnya karena segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin, agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus akan seks dengan lelaki itu untuk masuk. Namun malangnya, ketika pintu dibuka dan para penyerbu memijakan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu apapun. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka. Ternyata mereka sudah menjadi buta. Sementara itu, para penyerbu rumah Nabi Lut berbenturan antara satu dengan yang lain, berteriak-teriak, bertanya-tanya gerangan apa yang menjadikan mereka buta, dan mereka berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya. Dan para malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut serta keluarganya agar perjalanan keluar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Saat tengah malam, Nabi Lut keluar dari rumahnya bersama dengan keluarganya, yang terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi temannya. Akan tetapi, si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak ragu untuk meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya. Dan ia tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa kaumnya. Ia seakan-akan meragukan kebenaran ancaman dari para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, di waktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu merupakan suatu gempa bumi yang kuat dan hebat, disertai angin yang sangat kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan kota Sodom. Bertebaranlah mayat-mayat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Sodom, dan hancurlah kota tersebut yang berada di lautan manusia yang berlalu lalang. Namun, Allah masih tinggalkan kesan-kesan kehancuran kota tersebut sebagai peringatan kaum yang kemudian melalui jalan tersebut. Demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang. Kisah Nabi Lut terdapat pada 85 ayat dalam 12 surah. Di antaranya, surah Al-Anbiya ayat 74 dan 75. Surah Asy-Syu'ara ayat 160 hingga ayat 175. Surah Hud ayat 77 hingga ayat 83. Surah Al-Qamar ayat 33 hingga 39. Dan surah At-Tarim ayat 10 yang mengisahkan istri Nabi Lut yang mengkhianati suaminya. Wallahu a'lam bishawab.